perbedaan pendapat sudah terjadi sejak Rasulullah SAW sampai besok sore kiamat. Yang terpenting kalau kita menghadapi orang yang beda-beda khilafiyah adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal antum, amal antum. Kalau beda khilafiyah wajib kita mentoleransi. Tapi kalau penyimpangan wajib kita mengamputasi. Ada orang mentang-mentang dari Mekah, dari umroh, lagi imannya lagi naik-naiknya sholat duhur 5 rakaat. Itu bukan penyimpangan itu namanya keblinger, itu namanya penyesatan. Itu harus kita luruskan. Meluruskannya pun terhadap orang yang melakukan kesalahan harus dengan cara qaulal layyina, harus dengan perkataan yang lemah lembut. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendatangin Fir'aun. Maka pada saat Khalifah Harun al-Rasyid, ada khatib yang tidak tahu kalau khalifah itu Jumatan di situ. Khutbahnya itu menjelek-jelekan khalifah. Habis itu sama khalifah diajak ke istananya. Setelah di istana diajak makan, khalifahnya ngobrol. Ustaz, bahasa sekarangnya, Ustaz, saya sama Fir'aun itu jelekan mana Ustaz? Oh, jelekan Fir'aun. Jenengan kan khalifah, jenengan kan muslim. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Oh begitu. Ustadz dengan Nabi Musa, Nabi Harun bagusan mana? Ya bagusan Nabi Musa, Nabi Harun dong. Kan belum Nabi dan Rasul, saya kan cuma ustadz. Lalu dibacakan ayat, Allah memerintahkan Nabi Musa yang lebih hebat dari anda kepada Fir'aun yang lebih bejat daripada saya, qaulal layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Kenapa ustadz ceramahnya tadi galak banget ngomongin saya? Pucet langsung gitu. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Bapak Kiai Jaya, para hadirin wal hadirat jamaah sholat duhur yang insyaallah kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih sehat. Kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang sakit. Kita masih panjang umur, kita baru akan mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita merenungkan betapa banyaknya orang yang telah meninggal dunia. Kita masih diberikan iman Islam, kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita mau membaca sejarah atau kita sudah pernah pergi ke Mekah Madinah. Betapa jauhnya cara kita dengan Rasulullah SAW. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Thalib itu Pak D-nya Rasulullah, tidak diberi hidayah iman Islam. Kita yang jauh dari waktu, jauh dari tempat, alhamdulillah diberikan hidayah iman Islam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan hidup kita senantiasa beriman, meninggal kita dalam keadaan beriman, masuk surga bersama-sama dengan iman. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ibadah yang pasti diterima itu baca sholawat. Kita barusan sholat duhur, siapa yang yakin sholat duhurnya diterima? Siapa yang tahu sholat duhurnya diterima? Tidak ada yang tahu. Sholat sunnah juga sama, puasa juga sama. Tapi kalau baca sholawat pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita rajin membaca sholawat, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sehusu apapun kita berdoa tanpa diawali dan diakhiri dengan membaca sholawat, doa kita tidak akan sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehusu apapun kita sholat, kalau kita tidak membaca sholawat, tidak akan sah sholat kita kalau tidak membaca sholawat, karena bacaan sholawat merupakan rukunnya sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Tapi rasanya untuk menyatukan sesama umat Islam itu sulit sekali. Walaupun sudah disebutkan dalam hadis bahwa umat yang beriman itu, orang beriman itu kalbunyanil wahid, seperti satu bangunan.
bahkan tidak sempurna iman seseorang sampai orang itu bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang kalau belum bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Kalau Bapak Ibu itu ke Madinah, di Madinah itu ada masjid kecil, paling semasjid ini, di pojokan Masjid Nabawi, namanya Masjid Ijabah. Kenapa dikatakan Masjid Ijabah? Karena Rasulullah berdoa di situ dijabah. Dalam sejarah Rasulullah pernah berdoa 3 hal. 1, ya Allah jangan hancurkan umatku karena paceklik. Allah mengabulkan doanya Rasulullah. Alhamdulillah umat Islam itu kaya-kaya semua itu. Yang kedua, ya Allah jangan hancurkan umatku karena tenggelam. Allah mengabulkan doanya Rasulullah. Tidak seperti umatnya Nabi Nuh yang binasa karena banjir bandang. Alhamdulillah umat Islam kalau toh banjir ya 1-2 lah yang meninggal. Yang ketiga, ya Allah jangan hancurkan umatku karena perpecahan. Allah tidak mengabulkan doanya Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu bisa baca di kitab Mukhtarul Ahadis ya. Itu ada hadis Rasulullah berdoa, nama masjidnya sekarang dikasih nama Masjid Ijabah, tidak dijabah. Pada saat kita ke Makkatul Mukarramah, itu ada masjid namanya Masjid Ji'ronah atau Ja'ronah. Kalau kita umroh hampir pasti itu ke Masjid Ji'ronah itu, karena mikot keduanya biasanya di situ. Rasulullah itu baru menaklukkan, baru selesai perang Hunain, mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Semua yang Rasulullah lakukan itu berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan oleh Rasulullah bukan karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Membagi harta rampasan perangnya, yang mu'alaf, yang dari Mekah itu mendapatkan banyak. Ada laki-laki berdiri di depan Rasulullah dengan congkaknya, dengan sombongnya, bahasa sekarangnya ya ego gitu ya, mengatakan, ya Muhammad, i'dil Muhammad fa innaka la ta'dil. Muhammad, kamu yang adil dong, kamu telah berbuat tidak adil. Mendengar ucapan itu Rasulullah langsung menjawab, saya yang melakukan sesuatu karena wahyu dari Allah, kamu katakan tidak adil, lalu siapa yang menurut kamu adil? Mendengar Rasulullah menjawab seperti itu, sahabat ingin membunuh Dzul Huwaisir ini, seorang laki-laki yang berdiri dengan congkaknya di depan Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, nanti keturunannya Dzul Huwaisir ini ada orang yang sholatnya sama, tapi kalau bukan alirannya dianggap sesat. Puasanya sama, kalau bukan alirannya dianggap sesat. Zakatnya sama, kalau bukan alirannya dianggap sesat. Dan ini terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Kejadian-kejadian perpecahan-perpecahan sudah mulai. Sahabat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun memimpin, digantikan oleh Umar Ibnul Khattab 10 tahun, dibunuh oleh orang kafir bernama Abu Lu'lu'ah. Lalu digantikan oleh sahabat Utsman 12 tahun, dibunuh. Lalu sahabat Ali karamallahu wajhah baru 6 tahun menjadi khalifah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulzam, hafidul Quran, hafal Al-Quran 30 juz, qaimul lail, kalau malam sering sholat tahajud, shaimun nahar, kalau siang sering puasa sunnah. Dan Abdurrahman bin Mulzam itu berani mengatakan sahabat Ali kafir gara-gara beda pendapat tok. Ini sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Islam itu agama yang tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, maka tidak semua orang bisa menjangkau agama Islam itu, tidak semua orang bisa memahami itu. Maka sekarang yang terjadi di tengah-tengah kita adalah banyaknya sesama umat Islam itu ribut yang masalah khilafiyah. Padahal kalau kita bahas masalah khilafiyah itu perbedaan yang bukan pokok, perbedaan yang hanya cabang-cabang agama yang kalau dilakukan
dan atau tidak dilakukan itu tidak merubah pokoknya agama itu. Tapi sekarang diributkan sampai memecah belah umat. Kadang saya sering ngomong, ributnya itu pasti dosa, ibadahnya itu belum tentu berpahala. Kan kita ibadah belum tentu berpahala, karena kita ibadah khusyuk, ibadahnya kita keluar agak riak saja udah hilang kok. Tapi ributnya pasti kita berdosa, apalagi sampai menimbulkan permusuhan. Nah ini kan sekarang terjadi. Coba kita bayangkan, gara-gara apapun sekarang umat Islam itu dibikin bagaimana biar tidak bersatu. Gara-gara pilpres beda pilihan ribut, nanti pilgub ribut, yang di kota, yang di kampung pilihan bupati ribut, sampai pilihan kepala desa sesama umat Islam, calonnya Islam, yang milih Islam ribut. Bahkan yang lebih ironis lagi, pilihan ketua masjid ribut. Ini kan aneh, ini sekarang terjadi di antara kita. Bagaimana sih kita berislam? Yang pertama, Islam itu tahu Allah itu zat yang maha tahu bahwa kita itu di dunia itu nggak mungkin sama, dan itu aturannya sudah jelas. Kalau kita beda akidah, beda agama, lakum dinukum waliyadin. Dan gak mungkin kita mau disamakan akidahnya, itu gak mungkin. Wong zamannya Rasulullah aja 11 tahun di Madinah itu masih ada orang kafir, apalagi di Mekah sampai terusir. Dalam arti tidak mungkin kita bisa memaksakan orang itu harus beragama sama seperti kita, gak mungkin. Dan dari segi akidah pun kita itu pasti beda. Wong jangankan kita 1400 tahun lebih jaraknya dengan Rasulullah SAW, zamannya para sahabat saja sudah berbeda. Coba pada saat menafsirkan salah satu guru, perempuan yang dicerai itu 3 guru. 3 guru itu berapa? Antara 4 sahabat itu beda-beda. Ada yang menafsirkan 3 guru ya head 1 guru, head lagi 1 guru, head lagi 1 guru. Ada yang menafsirkan head suci 1 guru, head lagi suci 1 guru, head lagi suci 2 guru. Jadi dihitung dari sucinya, yang satu menghitung dari headnya. Dan ini sudah terjadi bagaimana perbedaan pendapat di antara para sahabat yang didatangkan kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat melakukan perjalanan tidak menemukan air, lalu mereka tayamum sholat. Setelah tayamum sholat, jalan lagi, menemukan air. Yang satu ambil air wudhu karena waktunya masih ada, ngulang sholatnya. Yang satu merasa saya tadi udah tayamum, udah sholat kok. Kedua-duanya datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu yang sholatnya 2 kali mendapatkan pahala 2, kamu yang sholatnya 1 kali mendapatkan pahala 1. Artinya apa? Perbedaan pendapat sudah terjadi sejak Rasulullah SAW sampai besok sore kiamat. Yang terpenting kalau kita menghadapi orang yang beda-beda khilafiyah adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal antum. Kalau beda khilafiyah wajib kita mentoleransi. Tapi kalau penyimpangan wajib kita mengamputasi. Ada orang mentang-mentang dari Mekah, dari umroh, lagi imannya lagi naik-naiknya sholat duhur 5 rakaat. Itu bukan penyimpangan, itu namanya keblinger, itu namanya penyesatan. Itu harus kita luruskan. Meluruskannya pun terhadap orang yang melakukan kesalahan harus dengan cara qaulal layyina, harus dengan perkataan yang lemah lembut. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendatangin Fir'aun. Maka pada saat Khalifah Harun al-Rasyid, ada khotib yang tidak tahu kalau Khalifah itu Jumatan di situ. Khutbahnya itu menjelek-jelekan Khalifah. Habis itu sama Khalifah diajak ke istananya. Setelah di istana diajak makan, Khalifahnya ngobrol. Ustaz, bahasa sekarangnya, Ustaz, saya sama Fir'aun itu jelekan mana Ustaz? Oh, jelekan Fir'aun. Jenengan kan khalifah, jenengan kan muslim. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Oh begitu. Ustadz dengan Nabi Musa, Nabi Harun bagusan mana?
Ya bagusnya Nabi Musa, Nabi Harun dong, kan belum Nabi dan Rasul, saya kan cuma ustadz. Lalu dibacakan ayat, Allah memerintahkan Nabi Musa yang lebih hebat dari Anda kepada Fir'aun yang lebih bejat daripada saya, qaulal layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Kenapa ustadz ceramahnya tadi galak banget ngomongin saya? Ucet langsung gitu. Jadi kan sekarang bagaimana kita komunikasi kita terhadap orang yang beda agama, orang yang beda, jangankan beda amaliyah, beda agama pun kita harus dengan lemah lembut. Wong sudah pasti kok sunatullah itu nggak bisa diingkari kok. Adanya surga dan neraka itu kan karena adanya sunatullah. Ya. Nah sekarang bagaimana kita? Maksudnya bagaimana kita tidak saling mengkafirkan sama umat Islam, tidak saling membid'ahkan atau menyesatkan sama umat Islam. Yang penting kita itu yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, selagi kita itu punya guru, selagi sanad keilmuannya itu jelas. Tapi kita harus memberikan peluang kepada orang lain yang beda amalia dengan kita juga benar, dengan caranya sendiri, selagi dalam masalah agama tidak menyimpang dengan jumhur ulama, dengan mayoritas ulama. Contoh, semua ulama itu sepakat bahwa nabi terakhir Khatamul Anbiya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada orang ngaku nabi atau orang mempercayai ada nabi setelah Nabi Muhammad, pasti itu bukan khilafiyah, itu namanya penyimpangan. Makanya Ahmadiyah dilarang, makanya Ahmadiyah aliran sesat. Kenapa? Karena mengakui ada orang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Tapi kalau kita mau mengagungkan orang, guru kita, ulama kita sebagai imam, sebagai walinya, sebagai apanya, itu silakan, selagi tidak sampai ke dalam tataran sebagai nabiullah. Kenapa? Karena nabi sudah selesai pada saat Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat kita ke Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, kok ada orang yang bikin Ka'bah-Ka'bahan dan boleh melakukan ibadah atau hajinya hanya cukup ke Baitullah-Baitullahan itu, ke Ka'bah-Ka'bahan itu bukan penyimpangan, itu bukan khilafiyah, tapi itu adalah kesesatan. Ada lagi sekarang orang yang beranggapan bahwa semua yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Rasulullah SAW, atau semua yang kita lakukan harus pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu juga kehebatan. Kenapa? Gak mungkin kita bisa menjalankan semua yang Rasulullah jalankan, dan gak mungkin yang kita lakukan semua Rasulullah pernah melakukan. Kenapa? Beda zaman. Kalau ibadah mahdohnya oke, setuju. Sholat harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Puasa harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Haji, zakat harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Tapi perkembangan zaman, ada yang kita melakukan sesuatu yang di zaman Rasulullah tidak ada. Contoh saja, apakah yang kita lakukan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah? Banyak yang tidak kok. Contoh, itulah kita nih jago nawar ini. Zakat fitrah, coba. Zakat fitrah zaman Rasulullah itu nggak ada beras, adanya gandum, ya kan? Karena makanan pokoknya di sana bukan beras. Indonesia ulama itu sepakat, zakat pokok itu bukan gandumnya, tapi makanan pokok di negeri itu. Akhirnya kita zakat fitrahnya dengan apa? Dengan beras. Sepakat itu kita. Indonesia masih nawar lagi, boleh nggak zakat fitrah dengan uang? Iya kan? Wong beras saja nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ini sudah beras dibolehkan, masih nawar lagi zakat fitrahnya dengan uang. Ini kan dalam arti kan kita harus mengakui bahwa yang kita lakukan itu tidak semuanya dilakukan oleh Rasulullah, dan yang Rasulullah lakukan
tidak semuanya boleh kita lakukan. Ayo, Rasulullah pada saat meninggalkan istri berapa? Dalam sejarah Rasulullah 12 ya. Dalam sejarah Rasulullah punya istri 12. Kita ada 2 aja nggak berani. Lihat potongannya istiqomah semua nih. Ikatan suami takut mama. Ya, dalam arti, tapi itu nggak boleh Rasulullah. Setelah Rasulullah kita itu nggak boleh, maksimal itu 4. Lu kita udah dikasih peluang tuh maksimal 4, itu aja nggak sampai kita 4 itu. Satu baru ngelirik, ada mahasiswi aja istrinya langsung takut kita. Ya padahal ada peluang, dalam arti ada peluang, nggak berani kita. Dalam arti apa? Tidak semua yang Rasulullah lakukan kita tidak boleh lakukan. Puasa wisol, puasa yang tidak terputus, Rasulullah melakukan, kita nggak boleh melakukan. Ada nggak yang Rasulullah tidak lakukan, sahabat lakukan? Ada. Contoh, Rasulullah itu pada saat dimi'rajkan, itu Rasulullah salah satunya itu diperdengarkan langkahnya Bilal. Kan kalau kita belum, walaupun nggak ketemu orangnya, teplek, oh ini Kiai Jaya nih, oh ini Mas Ruhi, ini kan paham sama langkahnya. Rasulullah itu ketemu Bilal, itu agak lama itu jaraknya, nggak habis Isra Mi'raj terus ketemu Bilal, itu enggak. Turun dari Isra Mi'raj orang muslim baru berapa orang itu, agak lama. Bilal, Lal, saya itu dulu Isra Mi'raj itu diperdengarkan suara langkahmu, apa sih yang kamu lakukan? Kata Bilal, saya tidak pernah wudhu kecuali habis wudhu sholat syukur wudhu 2 rakaat. Rasulullah tidak melakukan itu, tidak ngajarin Bilal itu. Rasulullah ruku, sami Allahu liman hamidah. Ada sahabat yang baca doa habis sholat, Rasulullah nanya, siapa yang tadi baca doa? Saya, Rasul. Salah? Enggak, saya rebutan 30 malaikat sedang mencatat amalmu. Dan ini hadisnya sahih. Bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat banyak melakukan. Walhasil, at-tarku la yadullu ala tahrim. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tidak otomatis haram. Kenapa? Ayatnya wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Ayatnya itu menggunakan kata naha, dan apa-apa yang dicegah, apa-apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Tidak menggunakan kata taroka, kecuali ayatnya wa ma taroka, baru apa-apa yang ditinggalkan. Meninggalkannya Rasulullah SAW terhadap sesuatu yang sekarang kita lakukan bisa jadi karena sayangnya Rasulullah terhadap kita. Contoh, sholat taraweh. Sholat taraweh, pernah nggak Rasulullah sholat taraweh berjamaah dalam sejarah? Nggak pernah itu. Malam pertama sholat di masjid, malam kedua di masjid, ketiga di masjid, keempat Rasulullah udah nggak ke masjid. Paginya Rasulullah tahu, saya tahu semalam kalian pada ke masjid kumpul, saya sengaja tidak ke masjid karena takut sholat taraweh hukumnya naik dari sunnah menjadi wajib. Dalam arti apa? Dalam arti sholat taraweh berjamaah tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Padahal Rasulullah menemukan Ramadan itu 9 kali. Tidak dilakukan oleh sahabat Umar. Padahal tidak dilakukan oleh sahabat Abu Bakar 2 tahun menjadi khalifah. Dilakukan pertama oleh sahabat Umar bin Khattab. Dan sahabat Umar bukan imam taraweh pertama. Imam taraweh pertama adalah sahabat Ubay bin Ka'ab bin Ubay. Sahabat Ka'ab bin Ubay yang menjadi imam taraweh pertama. Jadi pada saat kita sholat imam, jadi imam taraweh bukan ngikutin sunnah Rasul, tapi ngikutin sunnah sahabat Ka'ab bin Ubay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berprinsip lana a'maluna walakum a'malukum, amal kami, amal antum, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada batasan, karena itu hukumnya sunnah. Makanya pada saat ditanya takbiratul ihram itu yang benar yang mana sih Pak Ustaz? Yang benar itu membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar itu rukun sholat. Angkat tangannya itu sunnah. Lah kenapa sekarang malah ngeributin yang sunnah? Begini, tapi malah nggak bunyi, nggak sah. Ustaz, saya bunyinya di batin. Sholat itu bukan batin, tapi baca. Kalau baca ya harus jelas ngomong. Itu kan diem aja. Makanya Allahu Akbar harus terucap.
Itu yang rukun, gerakannya sunnah. Wong nggak usah angkat tangan juga sah kok. Ini sudah angkat tangan, yang diurusin angkat tangan malah Allahu Akbarnya nggak dibenerin. Padahal kalau kita ngaji fikih untuk takbiratul ihram saja syaratnya agar sah itu salah satunya satu, tidak boleh memanjangkan A-nya. Allah nggak boleh. Tidak boleh memanjangkan barnya. Allahu Akbar nggak boleh. Itu sampai 9 atau 12 itu kalau nggak salah. Itu anak-anak madrasah diniyah itu ngaji itu. Nggak boleh ditambahin wawu Allahu Akbar, nggak boleh. Atau di depannya Wallahu Akbar, nggak boleh berhenti Allah Akbar, nggak boleh. Itu aja kita bahas itu seminggu itu belum tentu selesai. Lah ini yang itu nggak dibahas, malah angkat tangannya yang diributin. Gerakin tangan sujud asyhadu alla ilaha illallah. Kalau saya asyhadu alla ilaha illallah langsung berdiri. Ada yang duduk langsung begini, ada yang begini-begini, ada yang muter-muter begini. Saya sering ditanya, Pak Ustadz, yang benar mana sih? Satu, yang penting jangan niat main-main. Kalau begini-begini memang pemahamannya seperti itu, ya silakan dong pemahamannya seperti itu kok. Tapi kalau niat main-main, nggak boleh. Apalagi begini-begini, ini nggak boleh banget. Lah itu kan dalam arti kan yang masalah furu-furu itu kecil-kecil nggak usah diributin. Ada orang meninggal, saya tinggal di Kelapa Gading Pak, 70% non-muslim, yang 30% Islamnya macam-macam. Saya biasa tahlilan. Kalau ada orang meninggal saya datang takziah. Pak Ustadz, mohon dipimpin tahlil, saya tahlilan. Pak Ustadz, kita nggak tahlilan ya alhamdulillah, nggak memaksakan, nggak harus saya datang harus tahlilan, nggak boleh nggak tahlilan, nggak juga, biasa aja ya. Hilafi ya kok, tapi didoakan ya almarhum bapaknya ya. Nah, kalau doakan kan wajib mendoakan, ya kan? Tahlilan kan hanya istilah. Jadi orang Jawa sesuatu yang diulang-ulang ditambahin akhiran an. Orang Jawa kok selalu baca Yasin, lagi ngapain Pak? Yasinan. Orang Jawa nikah selamat, hamil 4 bulan selamat, 7 bulan selamat, lahiran selamat, nyunatin anak selamat, selamat jadi selamatan. Tahlil jadi tahlilan, sedekah jadi sedekahan. Orang Jawa di mana-mana sial jadi Jawa sialan. Ini kan bahasa saja itu. Yang wajib itu mendoakan, istilahnya tahlilan gitu loh, istilah namanya saja. Makanya di mana-mana nggak ketemu istilah tahlilan. Wong dari Jawa kok. Orang Jawa ke hutan, pulang bawa buah, kanan kirinya rambut, bawa pakai rambutan, kanan kirinya durian. Gampang itu. Ya, yang selalu bajingan. Itu kan istilah. Jadi walhasil at-tarku la yadullu ala tahrim. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak otomatis haram, baru akan haram kalau ada dalil yang mendukungnya. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, satu saja. Monggo didiskusikan. Cukup? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.